Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni tentang Communio et Progressio. Selamat menyaksikan. Persekutuan dan perkembangan Communio et Progressio. Masyarakat manusia menjadi tujuan utama dari komunikasi sosial dan sarananya seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Seiring berjalannya waktu, sarana-sarana tersebut semakin disempurnakan dan makin meluas. Gereja melihat sarana-sarana ini sebagai anugerah Allah, serta penyelenggaraan ilahi yang bertujuan untuk menyatukan manusia dalam ikatan persaudaraan. Hal ini, jika diresapi lebih jauh, berjalan beriringan dengan dokumen Konsili Vatikan II, khususnya dalam konstitusi tentang gereja di dunia ini, dalam dekret tentang ekumenis, dalam pernyataan tentang kebebasan beragama, dalam dekret tentang kegiatan misioner gereja, dan lainnya. Instruksi pastoral ini diterbitkan sesuai dengan konsili, di mana menguraikan prinsip-prinsip doktrinal dan usulan-usulan untuk karya pastoral. Maka para uskup dan konferensi wali gereja memiliki tugas untuk mengadakan konsultasi dengan para ahli di bidangnya. Perlu diperhatikan pula suatu sikap kolegialitas sesuai dengan situasi wilayah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk pertukaran gagasan serta keterbukaan informasi dapat diterima, dan pada akhirnya kerjasama antar wilayah dapat berjalan dengan efektif dan berguna bagi kebaikan bersama. Dalam pembahasan kali ini terdiri dari 4 poin besar, yakni yang pertama, komunikasi sosial dan komitmen orang Katolik. Yang kedua, manfaat bagi orang-orang Katolik. Yang ketiga, inisiatif dan tanggung jawab umat Katolik terhadap setiap alat. Dan yang keempat, struktur personil dan organisasi. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, komunikasi sosial dan komitmen orang Katolik. Konsili Vatikan yang kedua telah menyerukan dan mendesak orang-orang Katolik untuk memikirkan tugas dan tanggung jawab baru dengan lebih sungguh-sungguh dan penuh perhatian, yang seturut dengan terang iman Kristiani berasal dari perkembangan teknologi alat-alat komunikasi. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam ringkasan bagian pertama, sejarah keselamatan menggarisbawahi nilai agung dan luhur komunikasi sosial dalam karya penciptaan dan penebusan Allah yang harus diteruskan oleh setiap manusia. Sumbangan orang-orang Katolik bagi komunikasi sosial. Umat Allah bermaksud memberi sumbangan efektif bagi komunikasi sosial dengan alat-alat yang modern, agar semua itu sungguh berguna bagi umat manusia. Tak diragukan bahwa sumbangan mereka yang paling berguna harus ditempatkan dalam menyampaikan nilai-nilai rohani. Gereja dengan pelayanan rohani lebih-lebih mengharapkan bahwa hukum-hukum dasar komunikasi hendaknya dicermati dengan jelas dan ditaati dengan sungguh-sungguh. Diharapkan pula bahwa martabat manusia, baik komunikator maupun penerima, diakui dalam semua dimensinya dan diperlukan dengan hormat. Dengan demikian, komunikasi yang melaluinya orang-orang menjadi dekat satu sama lain sungguh menghasilkan persekutuan. Gereja memandang pendampingan Kristiani kepada para penerima sebagai hal yang mendesak,
Dengan demikian, gereja memandang pelayanan kepada komunikasi sosial sebagai hal yang berharga, sehingga para penerima yang secara kultural lebih siap bisa berdialog dengan baik dan pada saat yang sama menuntut komunikasi-komunikasi lebih tinggi dan serius. Organisasi sekolah tinggi Katolik pada akhirnya harus menghadapi dengan komitmen yang lebih besar tugasnya dan sangat berat di bidang ini. Para imam dan religius masa depan dipanggil untuk masuk dalam kehidupan modern dan untuk melaksanakan suatu kerasulan yang efektif di dalamnya. Maka dalam masa formatio di seminari dan lembaga-lembaga, mereka harus menyadari pengaruh sangat besar dari sarana-sarana komunikasi bagi masyarakat dan sekaligus mengetahui fungsi teknisnya. Di bidang ini haruslah diperhatikan secara khusus penilaian-penilaian yang sungguh terpercaya yang diberikan di berbagai wilayah di bawah reksa pastoral para uskup oleh lembaga-lembaga khusus terkait pentingnya kegunaan moralitas dan penilaian Kristiani tentang film, siaran radio, televisi, dan produk-produk penerbitan. Akhirnya, universitas Katolik dan lembaga-lembaga serupa lainnya hendaknya selalu mempertahankan pendidikan budaya mereka, melengkapinya dengan kajian ilmiah dan karya penelitian terkait komunikasi sosial. Kita masuk kepada pokok bahasan yang kedua, manfaat bagi orang-orang Katolik. Pada pokok bahasan yang kedua, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pendapat umum dan komunikasi timbal balik dalam hidup gereja. Gereja bekerja secara intensif untuk meningkatkan dan memperkuat ikatan persekutuan di antara umatnya. Gereja sangat menyadari bahwa komunikasi dan dialog merupakan hal yang sangat bernilai demi efisiensi kehidupan umat Katolik. Di lain pihak, gereja hidup dalam masyarakat manusiawi di mana ia harus masuk lebih dalam melalui dialog dan relasi yang selalu hidup. Saat ini gereja bisa mewujudkan hubungan-hubungan dialog dan persekutuan dengan bertukar berita-berita dan informasi dengan memperhatikan secara khusus pendapat publik di dalam dan di luar komunitas gerejawi. Dialog dalam gereja. Gereja adalah tubuh yang hidup dan membutuhkan pendapat publik yang disuburkan oleh dialog antara anggota yang berbeda-beda. Hanya dengan cara demikian gereja bisa menyebarkan ajarannya dan memperluas lingkaran pengaruh. Akan ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya jika pendapat publik tidak ada. Kesalahan dan kurangnya hal ini akan ditanggung oleh para pastor dan umat beriman. Ketika dinyatakan bahwa pendapat publik sangat penting dalam gereja, sebagai konsekuensinya harus diakui hak setiap umat beriman untuk memperoleh semua informasi. Dan diperlukan untuk menghadapi tanggung jawab mereka dalam lingkup kehidupan gerejawi. Hal ini mengandaikan ketersediaan alat-alat komunikasi yang tidak hanya menjawab berbagai kebutuhan, namun juga jika keadaan memintanya, dimiliki oleh gereja dan sangat sesuai untuk tugas yang harus dilaksanakan. Suatu pelaksanaan tugas-tugas kehidupan dan pelayanan dalam gereja menuntut dalam arti timbal balik dan dalam skala mondial adanya arus informasi-informasi berkelanjutan dan pemikiran-pemikiran otoritas gerejawi di semua tingkat lembaga-lembaga Katolik dan umat beriman itu sendiri. Dialog
antara gereja dan dunia. Pesan gereja ditunjukkan bukan hanya kepada umat beriman saja, namun bagi seluruh dunia. Berdasarkan perintah ilahi yang eksplisit dan hak atas informasi yang diakui oleh semua umat yang terlibat di dalam peristiwa-peristiwa dunia, gereja harus menyampaikan ajarannya dan memberi informasi kegiatannya. Selain itu, sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan kedua, gereja harus tahu membaca tanda-tanda zaman, karena hal itu juga dengan cara tertentu menyampaikan sabda Allah yang memperlihatkan perwujudan sejarah keselamatan di bawah bimbingan penyelenggaraan Sang Ilahi. Maka gereja harus memperhatikan reaksi-reaksi yang ditunjukkan oleh dunia sekarang ini, dan bukan hanya dunia Katolik, terhadap kejadian-kejadian dan arus pemikiran modern. Komunikasi sosial membantu orang-orang Katolik dengan 3 cara, yakni yang pertama, membantu gereja untuk hadir ke dalam dunia modern. Yang kedua, memudahkan dialog internal gereja. Dan yang ketiga, memberi informasi kepada gereja tentang mentalitas konkret manusia zaman sekarang. Gereja telah diperintah oleh Allah untuk menyampaikan warta keselamatan. Kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu penggunaan komunikasi sosial bagi penyebaran Injil. Kristus telah mengutus para rasul dan para penggantinya untuk mengajar, guna mewartakan Injil tanpa batas waktu dan tempat. Sebagaimana Kristus sendiri dalam hidupnya di dunia ini telah memberikan kita contoh sebagai komunikator sempurna. Dan seperti para rasul telah menggunakan cara-cara komunikasi yang mereka miliki, demikian juga sekarang karya pastoral menuntut agar kita tahu menggunakan kemungkinan-kemungkinan dan alat-alat zaman sekarang. Konsili Vatikan kedua mendesak orang-orang Katolik untuk menggunakan upaya-upaya komunikasi dengan cekatan dan seintensif mungkin, dimanfaatkan secara efektif dalam aneka macam karya kerasulan. Zaman sekarang ini, gereja bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran dan penilaiannya terhadap apa yang sedang terjadi dengan menggunakan alat-alat komunikasi yang dimilikinya. Berbagai kegiatan orang Katolik dapat disebarkan, dapat dinyatakan, yang merupakan menjadi perwujudan komunikasi sosial. Kita masuk dalam poin ketiga yang besar, yaitu inisiatif dan tanggung jawab umat Katolik terhadap setiap alat. Dalam poin besar kali ini terdapat 4 hal yang perlu sangat diperhatikan, yaitu yang pertama surat kabar, yang kedua sinema, yang ketiga siaran radio dan televisi, dan yang keempat adalah pertunjukan-pertunjukan teater. Saya mengajak kita untuk masuk dalam poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu surat kabar. Surat kabar sesuai dengan bentuknya yang khas merupakan sarana yang sangat penting. Ia memiliki banyak keragaman dan kekayaan tema-tema yang bisa disampaikan, serta memuat kejadian-kejadian sampai detailnya dalam sumber-sumber yang tersembunyi. Berkat keluasan tema-tema tersebut, dapat dipahami lebih dalam akan kejadian-kejadian yang diberikan. Surat kabar menjadi suatu tempat istimewa untuk dialog sosial. Kegiatan para penulis Katolik hendaknya terarah kepada semua bidang informasi yang luas, kritik, penafsiran dari setiap segi, dan aspek hidup sehari-hari. Maka surat kabar Katolik akan menjadi seperti cermin yang memantulkan dunia dan cahaya yang menunjukkan jalan, dan surat kabar Katolik juga menjadi tempat perjumpaan bagi pertukaran pandangan-pandangan yang efektif. Ketika peristiwa-peristiwa sehari-hari menimbulkan masalah-masalah khusus
yang menyentuh prinsip-prinsip dasar hati nurani Kristiani, para jurnalis Katolik akan berusaha untuk menafsirkannya sesuai dengan magisterium gereja. Akhirnya, para kaum klerus dan awam akan mendorong kebebasan berpendapat dan akan memperhitungkan beraneka ragam publikasi dan penilaian. Kita masuk dalam hal yang kedua. Hal yang kedua yaitu sinema. Sinema saat ini menjadi bagian tetap dan mengakar dalam kehidupan zaman sekarang dan sangat berpengaruh di bidang pendidikan, budaya, hiburan, dan ilmiah. Para produser menemukan sarana untuk menafsirkan jiwa dunia zaman sekarang. Perkembangan dalam bidang persinemaan ini haruslah diikuti dengan penuh perhatian oleh mereka yang memiliki tanggung jawab pemeliharaan jiwa-jiwa agar bisa menawarkan kesempatan-kesempatan bagus untuk menggunakan alat-alat perfilman di bidang pastoral. Lebih-lebih untuk kerjasama internasional yang makin berkembang. Banyak film secara efektif mengangkat tema-tema persuasif yang mendukung perkembangan manusia dan mengangkat jiwa dan nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, organisasi-organisasi Katolik yang memiliki kompetensi khusus di bidang ini harus memberi bantuan nyata kepada mereka yang ambil bagian dalam memproduksi film-film terbaik dan mendukung penyebarannya. Dalam kerjasama itu, perlu juga untuk dimasukkan penggunaan sarana yang beragam dan baru dalam katekese yang harganya lebih murah, seperti disk, magnetic tapes, video kaset, proyektor dengan gambar tetap atau bergerak. Mungkin juga bisa dikatakan, bisa dicontohkan untuk sasarannya seperti anak sekolah minggu, bisa dibuat seperti bentuk animasi-animasi yang dapat menarik perhatian bagi anak-anak. Mereka yang bekerja di dunia seni berhadapan dengan permasalahan yang rumit, yaitu menjalankan tugas mereka orang-orang Katolik, terutama organisasi-organisasi Katolik, mengusahakan dan memfasilitasi kesempatan-kesempatan dialog mereka. Hal yang ketiga yaitu siaran radio dan televisi. Penemuan radio dan televisi telah memberi umat manusia kesempatan-kesempatan baru untuk komunikasi dan memperkenalkan gaya hidup baru. Siaran-siarannya mencapai hampir seluruh wilayah bumi dan dalam sekejap mengatasi hambatan-hambatan kuno antar negara. Radio dan televisi menawarkan kemungkinan-kemungkinan luas untuk mengisi waktu luang secara menyenangkan dan berguna untuk mempelajari budaya dan kehidupan di seluruh dunia. Berbagai siaran religius yang dimungkinkan oleh sumber daya khusus radio dan televisi mendukung relasi-relasi antara umat beriman dan memperkaya devosi serta hidup religius. Hal itu juga menjadi bantuan yang amat baik untuk katekese dan bisa membentuk orang-orang Katolik secara bertanggung jawab untuk menempatkan diri mereka dalam pelayanan gereja dan dunia. Siaran-siaran misa dan perayaan-perayaan liturgi lainnya harus dimasukkan ke dalam siaran religius. Ini hendaknya disiapkan dengan senang hati, baik dari sisi religius maupun dari sisi teknik. Dalam kenyataan yang kita sedang alami saat ini, hal ini sungguh terwujud ketika kita dalam masa pandemi COVID-19. Begitu adanya COVID ini, dari pihak gereja melakukan misa secara online yang tidak mengharuskan umat untuk datang ke gereja secara fisik, tetapi mereka dapat mengikuti misa secara imani dari rumah mereka masing-masing. Poin yang keempat yaitu pertunjukan-pertunjukan teater.
Teater merupakan salah satu bentuk komunikasi paling kuno dan paling efektif antar manusia. Tingkat kehadiran penonton teater saat ini masih cukup baik, entah mereka yang hadir di gedung maupun mereka yang menikmati lewat siaran radio dan televisi. Gereja mengikuti dengan simpati dan perhatian seni teater yang dalam asal-usulnya terkait erat dengan tema-tema religius. Minat sebelumnya dalam masalah-masalah teater harus menjiwai juga orang-orang Kristiani saat ini untuk menggali semua kekayaan yang mungkin. Para pengarang teater harus didukung dan disemangati untuk menampilkan ke atas panggung masalah-masalah keagamaan modern. Hal itu sering merupakan dorongan efektif bagi suatu penyebaran lebih lanjut melalui alat-alat lain komunikasi sosial. Poin besar yang keempat, struktur personel dan organisasi. Pengaruh komunikasi sosial terhadap perilaku manusia sangat besar. Masalah-masalah ini sangat merongrong hati nurani iman Katolik yang dapat dipertimbangkan dengan penguatan pastoral yang memadai untuk mendukung gereja dalam menjalankan misinya. Melalui media dan komunikasi yang tersedia dalam mewartakan pesan Injil dan terang iman, akal budi, hati nurani manusia dengan semangat Kristiani. Penilaian terhadap komunikasi sosial dalam berpastoral yang bijaksana melalui kerasulan awam yang menjadi kewenangan dan pengawasan otoritas gereja. Menurut Dekret Intermerifica menegaskan bahwa otoritas yang bertanggung jawab adalah uskup di keuskupannya. Komisi keuskupan atau uskup mendelegasikan pada setiap negara komisi kepausan untuk berkomunikasi sosial bagi seluruh gereja. Organisasi-organisasi yang bekerja dalam bidang komunikasi sosial atas persetujuan otoritas dan mendesak orang-orang Katolik untuk berinisiatif mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Berdasarkan imamat dan pelayanannya, ia bertanggung jawab apa yang sesuai dengan waktu setempat menurut pelayanan pastoral dan hierarki gereja setempat. Gereja berwenang memberikan dukungan kepada para penanggung jawab agar hari raya komunikasi sosial sedunia dapat dipersiapkan dengan baik dan dirayakan setiap tahun. Komunikasi sosial hendaknya disampaikan kepada konferensi episkopal dengan bantuan Dewan Penasihat Gerejawi dan para awam yang bekerja sama antar keuskupan-keuskupan. Di setiap negara membentuk kantor nasional dengan alat komunikasi yang memadai di semua bidang, digabung menjadi satu atau dipisahkan seperti penerbitan, film, radio, televisi, sehingga dapat memudahkan mereka untuk bekerja sama dalam merencanakan pelaksanaannya dengan matang dan bertanggung jawab pada manajemen tunggal. Tugas dan peran mereka menyiapkan imam dan awam untuk menyelenggarakan konferensi khusus, diskusi publik, pertemuan studi, pemaparan yang kritis tentang karya dan sumbangan dari para pakar yang berkompeten. Komisi-komisi episkopal atau delegatus keuskupan memiliki tugas untuk mengarahkan kegiatan di wilayahnya sendiri, untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk umum dalam wilayah pastoral, dan bekerja sama dengan komisi-komisi episkopal lainnya untuk menawarkan kerjasama dengan komisi kepausan dalam bidang komunikasi sosial. Dalam Dekret Intermerifica dan dalam surat apostolik In Fructuis Multis mengatakan bahwa konferensi episkopal dalam beberapa wilayah dan beberapa keuskupan dari beberapa negara memiliki satu kantor yang berwenang dari beberapa benua di wilayah di bawah otoritas seorang uskup atau komisi uskup. Yang terakhir atau penutup kesimpulan, dengan perkembangan ilmiah dan evolusi teknologi, manusia menerima secara serentak pemberitaan radio dan televisi di seluruh dunia. Hal ini tentu membantu hubungan antar manusia lebih dekat, baik kelompok
maupun personal. Alat-alat komunikasi memberi dorongan efektif bagi kemajuan umat manusia yang berkesinambungan. Kerjasama persaudaraan antar bangsa bagi pewartaan Injil keselamatan yang memberikan kesaksian tentang juru selamat sampai ke ujung bumi. Instruksi pastoral menerapkan pedoman teologi praktis maupun umum berdasarkan kasih, di mana kabar gembira Injil diidentifikasikan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai anak angkat Allah. Hal praktis dalam berpastoral harus menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi umat setempat. Berdasarkan pertimbangan terhadap perubahan yang terus-menerus dengan pesat khususnya di bidang komunikasi, kita tidak dapat menghindarinya. Hal ini tentu muncul bagi mereka yang memiliki tanggung jawab pastoral dan berkomitmen dalam suatu pembaruan yang berkelanjutan. Pengaruh positif komunikasi sosial membantu melayani manusia dan berkontribusi dalam pendidikan secara umum dan khususnya di sekolah-sekolah dan dalam membina pribadi manusia yang seutuhnya. Komunikasi sosial terbuka bagi semua orang dalam lingkungan, budaya, dan etnis yang beragam dan berbeda. Maka, gereja secara khusus di bidang komunikasi sosial memberikan kepercayaan kepada orang-orang Katolik yang ahli dalam bidang komunikasi sosial yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh alat komunikasi yang memadai dalam pewartaan Injil. Umat Allah yang sedang mengikuti kejadian-kejadian dalam perkembangan sejarah dunia dengan keyakinan memandang masa depan baik sebagai komunikator maupun penerima sangat menjanjikan era baru di bidang komunikasi sosial. Paus Paulus ke-6 menyetujui instruksi pastoral tentang komunikasi sosial. Komunikasi sosial yang dimaksudkan adalah di bawah naungan otoritas gereja yang telah diperintahkan dan dapat dilaksanakan yang berkepentingan tanpa mengesampingkan hal yang sebaliknya. Demikian hasil pembahasan kami mengenai Communio et Progressio. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam STFT Fajar Timur. Wah, 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 wah.